Wanita itu selalu di depan kuburan sepi di luar desa, merendam roti gandum kasar dengan embun untuk memberi makan anaknya. Setelah roti gandum itu habis, dia pergi ke kios kecil di ujung desa untuk membeli. Pemilik kios, Lao Zeng, awalnya tidak terlalu memperhatikan, sampai suatu hari saat menghitung kotak uang, dia menemukan beberapa lembar uang kertas yang terlipat rapi. Lao Zeng, saat wanita itu tidak memperhatikan, diam-diam mengikatkan seutas garis biru tipis di sudut bajunya. Keesokan harinya, saat fajar menyingsing, Lao Zeng mengikuti garis biru itu untuk mencari. Garis biru itu berkelok-kelok melewati desa, akhirnya menghilang di tanah kosong di luar hutan pinus di pinggiran barat. Lao Zeng berjongkok dan menemukan bahwa garis biru itu ternyata masuk ke dalam tanah. Saat dia bingung, tiba-tiba dia mendengar suara tangisan bayi yang lemah dari bawah tanah. Hati Lao Zeng berdebar, dia berusaha keras menggali tanah dengan kedua tangannya. Tidak lama kemudian, jarinya menyentuh sebuah papan kayu keras. Setelah terus menggali, dia menemukan sebuah kotak kayu sederhana yang terkubur di dalam tanah. Dia membuka tutup kotak itu. Di dalamnya, terlipat seorang bayi yang pucat, suara tangisnya sudah sangat lemah. Ini, apa yang terjadi? Lao Zeng menggigil saat mengangkat bayi, menemukan beberapa pakaian bayi dan sebuah selendang hijau yang pudar di dalam kotak kayu. Dia melihat sekeliling, tanah kosong ini sudah ditinggalkan bertahun-tahun, bagaimana mungkin ada orang yang mengubur bayi di sini? Lao Zeng tidak berani berpikir lebih jauh, segera membawa bayi itu pulang. Dia mencuci anak itu dengan air hangat, lalu menyiapkan bubur beras, tetapi bayi itu hanya terus menangis, tidak mau makan apapun. Suara tangisan itu menarik perhatian tetangga, Sun Danyu. Dia membuka pintu dan masuk, melihat Lao Zeng yang panik, tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepala. Dari mana kamu membawa anak ini? Sun Danyu mengambil bayi itu, mengayunkannya dengan lembut, dan Lao Zeng menceritakan pengalaman paginya secara rinci. Setelah mendengar, Sun Danyu mengernyitkan dahi, dia mencoba bubur beras itu, tetapi bayi itu tetap menolak untuk makan. Saat kedua orang itu kehabisan akal, terdengar langkah lembut dari luar pintu, seorang wanita muda berpakaian hijau tiba-tiba berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Jangan takut, saya hanya ingin melihat anak saya. Wanita itu berkata pelan, suaranya seperti serbuk angin. Lao Zeng dan Sun Danyu tertegun di tempat, melihat wanita itu perlahan mendekat. Dia mengambil anak itu, dengan lembut mengusapnya, lalu meminta Lao Zeng untuk membawa sepotong roti kasar. Dia dengan hati-hati merobek roti kasar menjadi potongan kecil, merendamnya dalam cairan, lalu menggunakan sendok untuk menghancurkannya sedikit demi sedikit, memberi makan ke mulut bayi. Kali ini, anak itu dengan patuh membuka mulutnya, terima kasih telah menyelamatkan anak saya. Wanita itu mengangkat kepalanya, matanya penuh rasa syukur. Saya bernama Lansi, saya berasal dari desa tetangga. Di bawah pertanyaan keduanya, Lansi terisak menceritakan pengalamannya. Setahun yang lalu, Lansi menikah dengan keluarga bernama Wang di desa tetangga. Tidak lama setelah menikah, dia hamil. Namun, suaminya meninggal tenggelam saat memancing di sungai, dan mertua menganggap Lansi telah membawa malapetaka bagi anak mereka, memperlakukannya dengan kejam. Ketika hamil 8 bulan, ibu mertuanya percaya pada kata-kata peramal, menganggap bahwa anak dalam kandungan Lansi adalah reinkarnasi dari bencana, yang akan membawa lebih banyak malapetaka. Malam itu, nenek membuatku pingsan, suara Lansi bergetar. Ketika aku terbangun, aku menemukan diriku terkurung di dalam gudang kayu. Aku berteriak minta tolong sekuat tenaga, tetapi tidak ada yang menjawab. Lansi menghabiskan 2 hari penuh di dalam gudang kayu. Dalam keadaan kelaparan dan kedinginan, dia telah melahirkan seorang bayi laki-laki. Mendengar suara tangisan bayi, nenek akhirnya membuka pintu, tetapi hanya melihat dengan dingin dan berkata bahwa anak itu tidak bisa ditinggalkan. Aku berlutut memohon padanya, tetapi dia sudah bertekad. Lansi menghapus air mata di sudut matanya. Malam itu, saat orang yang menjaga tertidur, dia membawa anak itu dan melarikan diri. Lansi tidak berani melewati jalan besar, hanya bisa berjalan di antara pegunungan dan hutan, dan akhirnya pingsan di luar hutan pinus karena kelemahan setelah melahirkan. Untungnya, seorang nenek pengumpul jamur menemukannya dan menempatkannya di sebuah rumah kayu yang ditinggalkan di dalam hutan. Nyonya Zhang adalah orang yang baik, dia membantuku memulihkan kesehatan dan merawat kami berdua. Lansi melanjutkan, tetapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Sebulan kemudian, Nyonya Zhang harus pindah ke tempat lain untuk bergantung pada anaknya. Dia meninggalkan sedikit makanan kering dan kotak kayu ini untuk Lansi, agar dia bisa bersembunyi sementara. Namun, tubuh Lansi tidak kunjung pulih. Suatu malam, dia tiba-tiba demam tinggi, merasa seolah-olah dia tidak akan bertahan. Dia berusaha keras untuk meletakkan anaknya ke dalam kotak kayu. Dia membungkusnya dengan pakaian dengan rapat, lalu membuat beberapa lubang kecil di kotak itu. Kemudian dia mengubur kotak itu di tumpukan tanah yang lembut, hanya menyisakan celah kecil untuk ventilasi. Saya berpikir, setidaknya ini bisa melindungi anak dari bahaya binatang buas. Suara Lansi semakin lemah. Ketika saya terbangun lagi, saya menemukan diri saya telah menjadi arwah yang berkeliaran. Dan anak saya masih hidup. Mendengar ini, Sun Danyu sudah menangis, dan Lao Zeng juga dengan mata merah. Lalu, apa rencanamu ke depannya? Tanya Sun Danyu. Lansi memandang anaknya yang tertidur, matanya penuh rasa berat. Waktu saya tidak banyak, saya hanya berharap bisa menemukan rumah yang aman untuk anak sebelum saya menghilang. Lao Zeng dan Sun Danyu bertukar pandang, lalu mengangguk serentak. Jika kamu tidak keberatan, biarkan saya mengasuh anak ini. Lao Zeng berkata, meskipun saya tidak kaya, saya tidak akan mengabaikannya.
Lan Zi dengan penuh rasa syukur berlutut dan bersujud, segera dibantu oleh Sun dan Yu. Dalam beberapa hari berikutnya, Lan Zi mengajarkan Lao Zeng cara merendam roti gandum dengan embun pagi, dan cara menidurkan anak. Dia juga membawa Lao Zeng ke hutan untuk mengenali beberapa jenis ramuan, yang katanya dapat meningkatkan daya tahan anak. Namun, sosok Lan Zi semakin hari semakin kabur. Pada malam hari ketujuh, dia menyelipkan sepotong kain hijau yang disulam dengan kata, kesehatan, ke dalam dinding tempat tidur anak. Kemudian dia membungkuk dalam-dalam kepada Lao Zeng, saya akan pergi, terima kasih atas kebaikan kalian. Suaranya hampir tidak terdengar, tolong katakan kepada anak itu, ibunya selalu mencintainya. Setelah mengucapkan kalimat itu, sosok Lan Zi perlahan-lahan berubah menjadi titik-titik cahaya, menghilang dalam senja. Lao Zeng memenuhi janjinya untuk membesarkan anak itu, menamainya Zeng Nianen. Dia tidak pernah menyembunyikan asal-usul anak itu, setiap tahun pada hari Qingming dia akan membawa Nianen ke hutan pinus untuk berdoa. Pada tahun ke-18, Nianen lulus ujian dan menjadi seorang cendekiawan, sebelum pergi ke kota untuk belajar. Dia sengaja kembali ke hutan pinus itu, dan menanam sebuah pohon persik di tempat di mana kotak kayu ditemukan tahun itu. Ibu tenanglah, saya akan menjadi orang yang jujur, membantu mereka yang menderita seperti Anda. Nianen berkata pelan. Saat itu, sepoi-sepoi angin berhembus, cabang dan daun pohon persik bergoyang lembut, seolah menjawab kata-katanya. Cinta yang paling dalam di dunia sering lahir dari keadaan yang paling gelap, seperti biji yang terkubur di tanah. Meskipun tidak melihat cahaya matahari, ia akan tumbuh dengan gigih untuk menyentuh sinar matahari. Lan Zi menghabiskan seluruh tenaganya untuk melindungi anaknya di saat-saat terakhir hidupnya. Sementara Lao Zeng dan Sun dan Yu dengan baik hati menerima kehidupan kecil yang penuh cobaan ini. Cinta tidak pernah berakhir karena kematian, ia akan terus hidup dalam ingatan dan tindakan, menerangi jalan bagi generasi berikutnya.